Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal isa'alata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi qurbihi wa thawabihi wa husnil ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratu Syekh Imam Salim bin Sumair al-Hadrami rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi darin summa ila sahibu syaruha Imam Nawawi al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Melanjutkan yang lalu sampai kepada rukun iman ya. Rukun Islam selesai sampai dengan haji. Faslun fi bayani jami'i ma wajaba bil iman wal barahini dalati ala haqiqatil iman. Bab menerangkan atau fasal menerangkan tentang semua perkara yang wajib kepadanya untuk kita beriman dan bukti-bukti yang menunjukkan kepada hakikatnya iman. Panjang itu kayaknya. Arkanul iman sittatun. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Maka iman haqiqatil iman adalatun wal barahinu adalatu ala haqiqatil iman sittatun. Artinya rukun iman itu ada 6, disarahi oleh Imam Nawawi. Maksudnya bukti-bukti yang menunjukkan seseorang itu memiliki iman itu ada 6. Artinya dia membangun sesuatu yang menunjukkan dia memiliki iman pada dirinya. Kenapa? Li'anal iman alladhi wa tasdiqul qalbi yata'allaqu biman yutamassaku bidzalika. Iman itu bisa juga diartikan at-tasdiqun qalbi, pembenaran di dalam hati. Maka kalau pembenaran itu di dalam hati,
apa yang kita benarkan? Yang dibenarkan ada 6 perkara. Ini yang menjadi isinya iman. Yang harus kita benarkan itu ada 6 perkara yang menjadi pokok keimanan namanya. Apabila 6 ini enggak hilang saja salah satu dari hati kita, maka enggak terhitung kita orang yang beriman. Fal imanu lughatan, iman secara bahasa atas diqul. Fal imanu lughatan mutlaqut tasdiqi, yaitu secara bahasa itu murni membenarkan. Sawa'un kanat bima ja'a bihi nabi au bi ghairihi. Iman itu maknanya membenarkan, percaya kepada pembawa berita. Beritanya siapa? Siapa saja. Secara bahasa, kalau ada orang bawa berita terus kamu percaya, kamu benarkan, berarti kamu iman. Mau itu yang bawa beritanya Ahok kayak mau siapa, yang penting asal kamu iman sama dia, artinya membenarkan, percaya, berarti kamu disebut iman kepada dia. Ini secara bahasa. Wa syar'an, adapun iman secara agama itu atas diqu bi jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu membenarkan semua perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma ulima minad dini bidharuri la mutlaqan, membenarkan dari apa-apa yang bisa kita ketahui dalam agama secara mudah, secara dharuri. Dalam agama itu kita banyak perkara-perkara yang dharuri, yang mudah kita ketahui. Walaupun enggak secara mutlak semuanya mudah, ada pula yang sulit dipahami dalam agama. Maka yang sulit-sulit ini yang enggak mewakili di sini. Artinya, kalaupun yang sulit-sulit itu kamu enggak tahu, enggak ada masalah. Yang penting yang mudah-mudah itu sudah bisa kita benarkan bahwa itu betul-betul datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sulit kayak apa? Yang sulit kayak bab waris. Aturan pembagian waris itu datang dari siapa? Dari Nabi, dari siapa? Dari Ahok. Kamu laki-laki 1, perempuan setengah. Kalau ibunya meninggal, punya anak sekian. Bapaknya meninggal, punya anak sekian, nggak punya anak sekian. Yang ini aturan pembagiannya dibagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya nggak tahu, Beb, nggak apa-apa. Yang penting lu punya waris nggak punya, syukurlah. Apalagi udah mending lah gitu. Orang nggak punya waris mau belajar bab waris. Kalau punya warisan. Maksudnya ngecap warisan orang kan ada jatahnya 2,5%. Terus yang sulit lagi bab apa? Bab haid. Darah haid ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang hitam. Paham? Orang kita jaga haid. Udah, biar harem kamu yang tahu aja lah. Jadi banyak dalam agama itu aturan-aturan yang ada memang yang mudah diketahui. Lah yang mudah-mudah ini harus semuanya dibenarkan. Kayak apa? Urusan bab sholat, bab puasa, bab zakat, bab yang mudah-mudah kita ketahui. Begitupun iman. Ada iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada hari akhir. Ini perkara yang mudah diketahui. Maka semua yang mudah diketahui dalam agama
kita harus membenarkannya. Kalau kita benarkan, kita percaya, tandanya kamu iman kepada Nabi Muhammad SAW, dan kamu termasuk orang yang dihitung sebagai orang yang beragama Islam. Terus wa makna tasdik, membenarkan itu pengertiannya apa? Ini di sini ada perbedaan ulama menafsirkan tentang pengertian membenarkan. Saya bicara begini, 1 tambah 1 2. Jumlahnya berapa? 1 tambah 1 jumlahnya 2. Benar apa salah? Benar. Ente bisa ngomong benar kenapa? Karena tahu. Jadi membenarkan dasarnya harus tahu. Nah, ini pengertian ini diambil oleh Imam As-Sanusi, para ahli tauhid. Orang yang bisa membenarkan Nabi Muhammad, maka dia harus ma'rifat. Kalau nggak ma'rifat, ya nggak bisa ngomong bener. 1 tambah 1 2 bener. Orang nggak tahu masa ngomong bener. Kalau dia ngomong bener, kamu tahu enggak? Berarti ikut-ikutan benernya orang lain. Ini yang pertama, benar dimaknai apa? Ma'rifat. Benar dasarnya harus tahu. Kalau nggak tahu tidak bisa membenarkan. Ini pendapat siapa? Imam As-Sanusi dan para ahli tauhid yang lainnya. Ada yang kedua lagi, makna atasdik dimaknai oleh para ahli fikih, para fuqaha apa? Hadisun nafsi tabi'un lil jazmi. Membenarkan itu maknanya hadisun nafsi, munculnya ungkapan dalam hati yang disertai dengan kemantapan. Sawaun kanat al-jazmu an dalilin wa yusamma ma'rifatan au an taklidin. Membenarkan makna yang kedua, kata para fuqaha, apa itu? Adalah hadisun nafsi. Orang yang bisa percaya membenarkan Nabi Muhammad harus muncul dalam hatinya ungkapan saya percaya. Di hatinya ini, bukan di, kalau ngomong saya percaya, kadang cuma di mulut, di hatinya enggak nyambung. Lah kalau begitu gimana? Ya enggak ada gunanya. Harus yang ngomong bener siapa? Hatinya. Terus membenarkannya itu disertai dengan kemantapan, hatinya mantep, hatinya yakin gitu. Maka yakin ada dua. Ada yakin yang pakai dalil namanya ma'rifat, ada yakin yang nggak pakai dalil namanya taklid. Tetap ujungnya ada dua pengertian, ada yang taklid, ada yang ma'rifat. Baik fuqaha juga pendapatnya begitu. Membenarkan Nabi dasarnya mantap nggak hati kamu? Mantap. Mantapnya pakai dalil nggak? Pakai ma'rifat. Mantapnya pakai dalil nggak? Enggak, taklid. Jadi ada dua macam ini. Tinggal kamu berada pada keadaan yang mana. Kalau kamu membenarkan Nabi dengan dasar bidalil, maka kamu disebut orang yang berilmu atau ma'rifat. Kalau kamu percaya sama Nabi, membenarkan ucapan Nabi yang dibawa Nabi, tapi keyakinan kamu nggak punya dalil, maka namanya kamu taklid. Lah, terus fuqaha bicara lagi, wa makna hadisun nafsi. Terus ungkapan hati, ucapan hati itu yang kita ucapkan apa? Kok apa sih yang namanya iman? Hatinya bisa mengucapkan.
Dan ngucapin apa? Hatinya bisa ngucapin raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Harus muncul ucapan ini. Kalau enggak gimana? Kalau enggak berarti imannya cuma di mulut, perkataannya hanya di mulut, enggak sampai ke dalam hatinya. Maka orang yang bisa mengucapkan raditu billahi robba, ini pendapatnya fuqaha, yang jadi dasarnya, dasar iman, hatinya bisa ngucapin saya ridho Allah adalah Tuhan saya ridho Nabi Muhammad Nabi saya ridho agama Islam agama saya ridho kitab Al-Quran kitab suci saya. Ucapan ini bisa muncul, maka dari orang-orang ini yang bisa mengucapkan ini dikeluarkanlah dari dia 2 golongan dan diterima 2 golongan. Yang pertama kafir. Orang kafir hatinya nggak bisa ngomong raditu billahi robba, nggak bisa. Walaupun mau apa saja, kalau orang kafir konsekuen, mulutnya tidak menerima Nabi, hatinya nggak menerima Nabi, itu kafir namanya. Yang kedua munafikin, mulutnya kelihatannya nerima Nabi, namanya qabul, tapi hatinya nggak sampai id'an, hatinya tidak sampai raditu billahi robba bil islami dina, nggak bisa. Munafik tidak bisa mengucapkan raditu billahi robba. Yang bisa ngucapin di hatinya raditu billahi robba siapa? Yang pertama orang yang ma'rifat, yang mantepnya pakai dalil. Yang kedua, yang dia mantep pada orang yang diikutinya, orang-orang alim, hingga dia hatinya mantep dan berani mengucapkan raditu billahi robba bil islami dina, maka termasuk orang-orang yang beriman. Jadi pengertian ini, ta'rif ini mengeluarkan 2 golongan dan memasukkan 2 golongan. Keluar dari ta'rif ini kafir dan munafik. Masuk dalam ta'rif ini ma'rifat dan taklid. Kalau ta'rifnya Imam As-Sanusi yang pertama tadi, keluar dari ta'rif itu 3 golongan. Kafir, munafik, taklid. Masuk 1 golongan yaitu ma'rifat. Ini pendapat Imam As-Sanusi. Tapi kita pakai jumhur di sini yang berpendapat dengan mengatakan siapa yang sampai hatinya bisa mengucapkan raditu billahi robba, maka orang itu keluar dari kekafiran dan keluar dari kemunafikan, maka dia termasuk orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada catatan penting sedikit di sini. Yang pertama, awaluhal imanu taklid wa al-jazmu biqaul ghair min ghair ay'rifa dalil. Apa sih ta'rifnya taklid? Taklid itu orang yang hatinya mantap pada perkataan orang lain tanpa dalil. Mantap berita orang lain tapi nggak punya, namanya taklid. Mantap, bukti mantapnya apa? Bisa ngucapin raditu billahi robba sampai hari matinya, maka itu namanya taklid. Lah, orang yang imannya seperti itu bagaimana? Yang nggak punya dalil tapi dia mantap pada pendapatnya orang lain. Siapa yang dipercaya? Siapa? Kiainya umpamanya, orang tuanya umpamanya. Tapi harus yang dipercaya dia, yang ditakliti harus orang yang tidak boleh taklid lagi. Itu namanya taklid sahih. Saya percaya sama kamu karena kamu ngasih berita sama saya. Tapi si pembawa beritanya harus tahu kebenaran berita yang disampaikan. Nggak boleh
saya percaya sama kamu, kamu percaya sama orang lain lagi, orang lain percaya sama, wah ini nggak jelas berarti. Namanya jari bin jari. Lu kata siapa? Kata orang. Lu kata orang. Ya bener nggak? Udah. Nah, ini nggak boleh begitu. Harus kamu percaya kata siapa? Kata dia. Tanya, kamu kok bisa percaya? Oh karena saya tahu dalilnya. Oh ya udah. Saya bisa percaya kamu karena kamu tahu dalilnya. Tapi kalau kamu aja kata orang, dia kata orang lagi, dia kata orang lagi. Lah yang ngerti kebenarannya mana? Nggak ada, ini nggak sah. Taklid yang nggak sah seperti itu. Taklid yang sah, kata jumhur, kalau kamu percaya pendapatnya orang lain, orang yang kamu percaya itu harus orang yang makrifat. Nggak boleh orang yang taklid lagi. Nyambung ini. Yang pertama ini ya. Jadi orang orang taklid itu bisa sah apabila taklidnya kepada orang yang tidak taklid lagi. Tapi hukumnya bagaimana orang yang imannya taklid? Wa wa yasihul imanuhu mal isyan. Kata Imam Nawawi, oh imannya sah tapi maksiat. Ini pendapatnya jumhur. Apa maksiatnya? Kenapa maksiatnya? Bitarkin nazar, karena meninggalkan nazar, ai istidlal atau mencari dalil, nggak mau mikir, maka hukumnya berdosa apabila dia punya kemampuan untuk mikir. Kalau nggak punya kemampuan mikir, dia ikut pendapat orang lain, nggak dosa. Tapi kalau dia mampu mikir, tapi dia nggak mau mikir, mending ikut pendapat orang lain, hukumnya dosa. Ukurannya orang bisa mikir apa? Kalau lo taruh gocap sama gocap, ini berapa? Pego, mikir. Udah cerdas berarti. Lah ya, emang ukurnya pakai bagaimana? Kalau cepek nambah cepek berapa? Tahu? Ikut aja. Jadi ukurannya orang yang bisa mikir itu bisa membedakan sesuatu. Maka orang bisa bedain sesuatu, maka dia disebut orang yang cerdas, orang yang cara berpikirnya cepat, nggak usah pakai kalkulator, diajak ngomong paham. Ini tandanya orang yang bisa mikir. Kalau dia bisa mikir begitu, dia masih taklid, maka hukumnya dosa. Pendapat jumhur ulama. Jadi cari dalil hukumnya apa? Wajib. Ngaji tauhid hukumnya wajib. Yang ngomong nggak usah ngasih tauhid, kafir gitu loh. Kenapa? Nolak hukum syar'i yang mengatakan wajib ngaji tauhid kalau dia mampu berpikir gitu. Jadi jangan terus nggak usah ngasih tauhid, ente mau ngerubah hukum. Orang dilarang ngasih tauhid, Nah itu. Ya yang bikin hukum lebih sawak lagi kalau begitu. Kalau memang orang ngaji tauhid akan gila, berarti yang bikin hukum salah. Masa menjerumuskan orang ke lubang kegilaan? Gimana sih? Nggak ada begitu, nggak ada. Allah menciptakan akal kita sudah pada batas, dimana kalau akal kita gunakan sebatas kemampuannya, ya normal, nggak akan gila, nggak akan, kecuali melampaui batasnya. Itu pengen aja bisa jadi gila. Makanya lah itu nggak nyambung kadang, akhirnya stres. Jadi salah jalan. Makanya banyak orang
Yang gila itu nggak cuma ngaji tauhid. Kalau ngaji tauhid gilanya normal, artinya gila tapi selamat. Nah yang repot masuk tasawuf. Tasawuf itu dimasuki untuk bersihin hati, menjernihkan hati. Ini malah cari kaya, wiritan nggak kaya. Setelah itu gila begitu, itu gila neraka lagi. Udah nggak kenal Allah, gila dia. Repot, wirid sampai gila. Kalau ngaji tauhid cari dalil, gilanya berselamat. Karena mencari hakikatnya Allah, mencari pengetahuan tentang Allah. Ini udah masuk tasawuf, nggak kenal Allah, wiritan, nggak berhasil, nyumpang aja. Sian ya begitu. Makanya kita sedih lihat kiai-kiai yang kadang nggak ngerti apa-apa, atau nggak usah ngaji tauhid. Apa dasarnya kamu nolak orang ngaji tauhid? Agama mewajibkan mencari dalil, wajib kalau kamu punya kemampuan untuk cari dalil. Kok bisa-bisanya ngomong nggak wajib? Ini pendapat dari mana? Ini jumhur, beda kalau pendapatnya kilnya ulama kayak tadi Imam As-Sanusi itu kil. Yang nggak ngaji tauhid, nggak ngerti dalil, kafir. Itu pendapat kil, sedikitnya ulama gitu loh. Nah, yang mengatakan nggak usah ngaji tauhid juga kil, sedikitnya ulama. Tapi jumhurnya ulama, mayoritas ulama punya pendapat wajib ngaji tauhid. Tapi hukumnya yang nggak ngaji dosa kalau punya kemampuan berpikir. Ini kita pakai. Wasaniha. Terus yang kedua macamnya iman, imanu ilmin, iman yang berilmu, iman yang pakai wa huwa ma'rifatul aqaid bi adillatiha wa hada ilmul yakin. Maka ini disebut namanya ilmu yakin, ilmul haq, ilmu tauhid, ilmu kalam. Ini semua sama namanya orang yang belajar ilmu tauhid, maka dia imannya pakai dalil. Orang yang imannya pakai dalil disepakati seluruh ulama imannya sah. Nah orang yang imannya nggak pakai dalil diperselisihkan ulama. Ada yang ngomong sah, ada yang ngomong nggak sah. Lah iman kok diperselisihkan? Nah, repot. Hah? Ente punya fulus diributin sah enggaknya aja repot, apalagi iman, urusan surga neraka. Makanya kalau kita pakai pendapat apa yang disepakati, yaitu pakai dalil, maka iman kita tidak akan diperselisihkan oleh ulama. Orang yang akalnya normal, hatinya normal, nggak akan mau dirinya diperselisihkan di dalam agama. Dia tidak ridho dirinya dalam persimpangan. Dia mau saya diakui sah iman saya. Caranya gimana? Ya pakai dalil. Walaupun dalil yang sangat ringkas, yang ringan, yang kecil, tetap imannya iman yang berilmu, disebut ilmul yakin atau pengetahuan yang mengantarkan kita dengan sampai pada keyakinan, yaitu ilmu yang dengan dalil, iman yang pakai dalil. Wa kullal qismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Maka dua kelompok ini, yang pertama taklid dan yang pakai ilmu ini, kedua-duanya masih terhalang melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu ikut-ikutan, yang satu baru kenal dalil sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, belum bisa meningkat kepada taraf yang lainnya. Maka keduanya ini masih belum terbuka hijabnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, tingkatan iman yang ketiga, ada ats-tsalitsu wal imanu iyan wa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi, yaitu yang ketiga iman yang disebut iman iyan, mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Sudah
sudah nggak lihat dalil lagi, enggak. Kalau kita kan masih lihat, untuk yakin lihat dalil. Dia sudah nggak lihat dalil. Kenapa? Karena yakinnya sudah ada. Dalil nggak dilirik lagi gitu loh. Nggak dikit-dikit alam semesta, dikit-dikit barunya alam, dikit-dikit hawadis. Itu kita hari-hari pakainya dalil untuk bisa sampai pada keyakinan. Kenapa? Karena masih bolak-balik ragu, yakin, ragu, yakin, ragu, yakin. Maka untuk memancapkan ini biar nggak hilang keyakinannya, ya yang dilirik dalilnya terus gitu loh. Lah, ada lagi orang yang sudah nggak ngelirik dalil. Terus gimana? Dia sudah mantap, sudah yakin, sudah punya dalil, hingga dia tinggal bagaimana mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga hatinya biar nggak sampai keluar hati yang nggak sopan kepada Allah, yang hilang tata keramanya. Dijaga hatinya, nggak suudzon kepada Allah, nggak hasud kepada hambanya Allah, tidak berbuat jelek kepada yang lain. Ini penjagaan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang macam tiga ini, fala yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfata ain bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarah. Maka orang yang ketiga ini tidak pernah hilang Tuhan di dalam lintasan hatinya. Tuhan, makna ketuhanan sudah nggak pernah hilang dalam lintasan. Ini berarti sudah nggak ngelirik dalil lagi gitu loh. Kalau kita kan pengen ini masuk, maka lirik-liriknya apa? Dalil. Lah, kalau sudah ini masuk, kamu sudah nggak butuh dalil lagi. Kayak gini, ente saya kasih kartu nama. Kalau mau ke rumah saya, ini kartu namanya. Selama di jalan, kamu lihat terus nggak? Untuk apa? Untuk sampai ke rumah. Setelah sampai ke rumah saya, diapain? Nah, kasih orang lain buat lu nih. Gitu loh maksudnya. Jadi orang yang sudah sampai pada tujuannya mengenal Allah, mantepnya sudah sampai ke hatinya, dia sudah nggak ngelirik dalil lagi. Ini makom yang ketiga. Yang dia tinggal mendekatkan diri kepada Allah, melihat Allah. Kenapa? Oh, sudah sampai. Nah, kecuali kita masih lirik-lirik, yang punya warung siapa sono, masih di jalan, kan belum nyampe. Kadang malah jalannya berhenti gara-gara yang punya warung cantik. Udah di sini aja lah gue. Wah, jalan-jalan. Masih jauh perjalanan. Jadi yang macam tiga ini orang yang sudah nggak ngelirik dalil, tapi yang dipandang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wa maqamul muraqabah yusama ainul yakin. Maka disebut namanya maqam muraqabah. Kalau tadi ilmu yakin namanya apa? Ainul yakin. Sudah naik lagi nih. Dia sudah menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinnya sudah pakai sudah nggak pakai ilmu lagi, tapi yakinnya sudah pakai apa? Musyahadah, sudah pakai hatinya, pakai muraqabah, pakai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'uha yang keempat al-imanu haqqin. Nah, ini iman yang di atasnya lagi. Iman yang namanya imannya haqqul. Haqqul yakin. Taklid, ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Maka naiknya dari ainul yakin namanya haqqul. Apa itu? Wa wa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi wa wa makna qaulihim al-arifu yara rabbuhu fi kulli syai'. Yaitu
orang-orang yang senantiasa melihat Allah dengan hatinya. Bukan lagi mendekatkan diri dengan Allah dengan sifat-sifat yang baik, tapi orang-orang ini langsung hatinya menyaksikan Allah. Gimana caranya? Yaitu mereka senantiasa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui makhluknya. Asal lihat makhluk, yang dilihat hanya Allah. Maka wahuwa maqamul musyahadah. Maka kedudukan ini disebut namanya kedudukan musyahadah. Yang atas tadi apa? Muraqabah. Kalau ini musyahadah. Wa yusama haqqul yakin, disebut namanya hakul yakin. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadis. Maka orang yang sampai pada makom ini sudah terhalang, nggak bisa lihat dirinya sendiri, tidak bisa melihat makhluk. Kenapa? Ini makom yang namanya makhluk terhalang oleh Allah. Kalau kita mau melihat makhluk, lihatnya Allah dulu baru lihat makhluk. Kalau kita kan nggak lihat makhluk, mengantar kita kepada Allah. Kayak apa? Kayak kamu. Maka orang yang macam ini orang yang sudah tidak bisa ditipu oleh makhluk, karena dia sudah nggak melihat makhluk. Yang dilihat asal lihat sesuatu Allah. Artinya dia melihat Allah dulu baru lihat makhluk gitu loh. Kalau kita kan enggak, ngelihatnya makhluk dulu. Makanya kita ini kadang kita ini seharian enggak bisa lihat Allah. Kenapa? Terhalang oleh makhluk, terhalang oleh duit, terhalang oleh kotang, terhalang oleh macam-macam halangan kita kadang. Lah kalau ini enggak, mereka justru makhluk itu terhalang oleh Allah. Kalau mau lihat makhluk, lihatnya Allah dulu. Ada apa? Kejadian. Begitu ada kejadian, kita lihat kejadiannya dulu, takjub, aneh, baru ini ada apa nih Allah bikin begini. Nah, jadi lihat makhluk dulu baru ingat Allah. Kalau ini enggak, begitu dua kejadian, ya Allah dulu, ada apa nih? Allahnya dulu diingat, baru cari tahu, oh Allah bikin begini. Jadi orang yang sampai kepada Allah dan dia enggak bisa melihat makhluk justru terhalang kepada dirinya. Yang disaksikannya selalu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kejadian apapun yang dilihat Allah. Ini kalau ibaratnya nonton India nggak enak nih begini. Lihat film India kok ingetnya sutradara nggak enak. Ada jagoan ditembakin nggak mati-mati. Oh, ini memang sutradaranya begini, nggak enak lihatnya, nggak enak dah gitu loh. Nggak ada apa namanya sensasinya, nggak ada ekspresinya, nggak ada gregetnya, nggak ada gitu. Memang maunya sutradara begitu, ya udah ngomong aja, nggak senyum, nggak seru, udah nggak ada, nggak pakai nangis juga, ada dibunuh, dia apa, dia aja lihat. Kenapa? Yang dilihat pembuatnya begitu loh. Nah, kalau kita kan nggak lihat barangnya dulu, sedih nangis baru hebat sutradaranya gitu loh. Jadi ada dua macam kelompok ini. Lah yang kedua ini orang yang disaksikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau digambarkan pakai gambaran yang lain,
kamu dikasih tahu tentang ada api yang panas gitu loh. Mas, saya kasih tahu ya. Ada sesuatu yang nyala-nyala merah, itu namanya api. Kalau dipegang panas. Kamu belum pernah lihat api, namanya apa itu? Taklid. Kalau kamu percaya namanya taklid. Kalau kamu nanti jumpa ada barang yang merah-merah nyala, dipegang panas, namanya api. Orang kok percaya berita itu namanya taklid. Suatu hari kamu datang ke rumah orang, dikasih minum teh atau air panas. Kamu pegang, kok panas ini? Biasanya air kan adem, ini kok panas? Iya, ini air habis saya godok pakai api. Ini dalil namanya. Berarti api ada. Buktinya apa? Ini panas nih. Digodok pakai api. Disentuhkan api, panas begini. Ini namanya apa? Ilmu yakin. Saya mulai yakin kalau api itu ada. Kenapa? Ini ada buktinya nih. Ada barang yang panas yang tersentuh oleh api. Tapi saya belum pernah lihat api. Yang pertama, sama sekali nggak tahu api, nggak tahu dalil. Yang kedua, belum pernah lihat api, tapi lihat dalilnya apa? Air panas. Terus kamu tanya, loh, saya pengen dong lihat yang namanya api kayak apa? Pengen tahu api. Ayo, saya tunjukin. Orangnya bawa kamu ke dapur. Sampai di dapur, kamu diliatin air mendidih. Wah, ini pasti digodok pakai api nih. Belum lihat apinya belum. Itu namanya muraqabah. Makom yang ketiga, mulai mendekatkan diri kamu ke api itu gitu loh. Sampai lihat mendidihnya. Udah, mana apinya? Tuh di bawah. Iya, ini toh api. Apa itu? Musyahadah. Kamu nggak lihat lagi panasnya, nggak lihat lagi mendidihnya, lihatnya api. Kalau mau lihat panas, lihatnya api dulu. Panas. Dari sini timbul ini. Dari sini timbul ini. Dari sini timbul ini. Nah, kita kan nggak dari sini kemari gitu. Namanya masih makom apa? Ilmu yakin. Lah yang terakhir namanya makom wa khamisuha imanul haqiqah. Iman yang sudah sampai pada hakikat. Wa wafana'u billah. Mereka orang-orang yang fana, sudah lebur, sudah menghilangkan keadaan, kehadisan, dirinya sudah nggak dilirik. Maka musyahadahnya tadi itu ditingkatkan untuk terus sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Begitu lihat apinya, ini loh api, disentuh, nyes, nah, itu melebur kamu sudah dengan Allah. Sudah betul-betul kamu menyatu, merasakan apa? Merasakan apa yang menjadi bukti-bukti yang dari awal kamu susun, masuk kamu ke dalamnya, hingga kamu bisa tahu, ini toh yang namanya api. Itu namanya makom hakikat. Orang yang disebut namanya makomul fana. Maka dia fana ubillah, orang yang sampai pada hakikat ini fana ubillah. Wasakron, mereka mabok bihubbihi, atas kecintaannya kepada Allah. Fala yashhadu illa iyyah, maka dia enggak melihat yang lain selain dirinya, Allah. Kama na'ara kama gharaqa fi bakhri walam yara lahu sahilan. Seperti mana orang yang tenggelam di dalam lautan, maka dia enggak lagi melihat yang namanya pantai. Pantai enggak kelihatan lagi bagi dia. Tenggelam ke dalamnya.
Kalau belum disentuh bagaimana? Ya belum tenggelam. Kamu dikasih tahu kawin itu ada yang namanya perempuan, kalau kamu kawini enak. Namanya apa itu? Taklid. Berita. Terus kamu lihat anak kecil, ini apa? Ini hasilnya ini. Namanya apa? Ilmu yakin, dalil namanya. Terus saya pengen dong. Oh pengen, ya udah. Panggilin perempuannya, jejerin. Ini muraqabah namanya. Namanya muraqabah. Udah muraqabah, masuk kamar, buka semuanya. Namanya apa itu? Musyahadah. Masuk, namanya apa? Hakikah. Kalau belum masuk, belum hakikah ente. Kalau belum artinya belum puncak begitu loh. Puncaknya apa? Dukhul dulu, baru puncak segalanya. Lah ya deh, kalau nggak dukhul bagaimana puncak? Jadi kalau dukhul paham langsung. Gue cerita api, pakai nggak paham dukhul. Oh. Pokoknya asal dukhul sama bu. Dukhul sama bu udah langsung dah. Nyambung dia. Ini tingkatannya iman. Nah, tinggal kita kalau mau meningkatkan, nah ini jalannya, gitu loh. Kamu sudah terbebas dari taklid, sudah meningkat kepada ilmu yakin. Terus tinggal naik lagi, mau apa? Membersihkan dirinya, mendekatkan Allah, membuang sifat-sifat yang jelek, mendekat sama Allah nih. Ya, artinya keyakinannya sudah bulat hingga berusaha pingin menjadi kekasihnya Allah. Sampai nanti meningkat lagi, betul-betul bisa musyahadah, menyaksikan Allah. Sampai naik lagi bisa sampai pada hakikat. Ini sudah enggak lagi melihat yang lain lagi, sudah hingga dirinya pun tidak terlihat. Sudah tenggelam. Ya itu. Lah terus fa wal wajibu, maka yang wajib ala syahsin bagi seseorang ahadul qismaini al awwalaini, memilih dua makom yang pertama. Ini fuqaha ini. Kamu cukup dua makom yang pertama, kalau enggak taklid ilmu yakin gitu loh. Kalau enggak didongengin ya lihat bocah kluyur-kluyur, oh ini dalilnya atau ini anak kesono kemari. Nah, ente enggak usah naik-naik ke atas-atas. Ini kalau sudah mau naik pakainya apa ini? Tasawuf. Banyak orang gila di sini gitu, Sur. Bukan cari dalil, masa cuma lihat anak kecil gila. Lu gimana sih, Sur? Mana ada orang lihat anak kecil kok gila? Nggak ada. Orang lihat alam gila, nggak ada, itu bohong. Kalau kamu meningkat dari sini, mau sampai musyahadah, mau sampai kepada muraqabah, sampai pada hakikat, butuh perjuangan yang kalau nggak pakai guru, nggak tahu jalannya, stres, miring jalannya, mundur jalannya. Jadi jangan jalan ilmu tauhid, ini nggak ngerti. Tauhid kayaknya nggak laku, Iya kan repot. Jadi nggak ada orang ngaji tauhid gila, nggak ada. Dia gila karena mau meningkatkan dari ilmu yakin, meningkat kepada yang lain, begitu loh. Tapi nggak pakai guru, pakainya primbon. Ya begitu. Jadi jangan ngarang orang ngaji tauhid gila itu
merusak pemahaman kita. Nggak ada begitu, nggak ada. Kebohongan itu, kebohongan. Ya, jadi itu namanya iman, tingkatan-tingkatan iman. Kita cukup milih di antara dua. Bagi orang yang akalnya sehat, jiwanya bersih, dia nggak mau milih yang pertama. Kenapa? Karena makom yang pertama diperselisihkan oleh ulama. Dia akan pilih makom yang tidak diperselisihkan ulama, tapi diwajibkan untuk kita pilih, yaitu makom ilmul yakin. Kalau dalam tasawuf contohnya banyak. Contohnya banyak dalam tasawuf. Makanya kalau kita mau tahu lebih jauh tentang muraqabah, tentang musyahadah, tentang hakikat, ya belajar ilmu tasawuf. Ada ilmunya Imam Ghazali, ada ilmunya Imam Ibnu Athaillah, ada ilmunya para orang-orang yang ahli tasawuf, Imam Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pembuka-pembuka tentang mukasyafah, tentang itu harus betul-betul jiwanya matang dulu, bersih dulu, dan harus punya guru yang mumpuni, mursyid yang lurus. Jangan mursyidnya aja nggak kenal Allah, mursyid kenal Tuhan aja enggak. Lu rosid apa mursyid? Tanya, rosid lagi, bukan mursyid. Murtad. Repot. Makanya sekarang ini susah cari mursyid yang lurus, susah. Kalau mursyid diangkat sama kelompok sendiri banyak. Bapaknya mati, nggak ada gantinya, anaknya naik. Ilmunya ya nggak seperti bapaknya. Wong diangkat hanya gara-gara takut organisasinya bubar, biar ada penggantinya, anak dinaikkan. Yang namanya mursyid nggak selalu turun ke anak, bisa aja ke orang lain yang kenapa? Karena kemampuan untuk mengantarkan orang pada makom yang lain itu punya kemampuan khusus, nggak cuman mampu wirid saja, enggak. Orang kuat duduk 2 hari 2 malam jadi mursyid, wow, kalah sama iblis loh. Jadi makanya nih kadang kita ini sekarang berada pada keadaan banyak orang yang salah paham hingga menuduhnya kadang ilmu tauhid yang disalahkan. Ini bukan kesalahan ilmu tauhid. Karena tuntunan di sini wajib antara dua. Berarti yang ketiga, keempat, kelima nggak diwajibkan. Ketika kamu maksa mau ke sana, harus butuh modal yang banyak. Nggak cukup modalnya akal. Kayak beginilah. Saya mau mengarungi samudra, mau mengambil berlian di dalamnya. Kira-kira modal renang doang bisa? Ya nggak bisa, butuh kapal besar, butuh perabotan, butuh makan, butuh bekal untuk sampai ke sana. Orang yang sudah mulai jalan ke sana, ketika sampai di tengah laut, maka dia akan masuk, harus ditinggalkan kapalnya. Kalau enggak gimana? Ya harus. Artinya kapal itu ibarat amal kita. Kalau kamu mau sampai kepada ketemu berlian, tinggalkan amal kamu. Artinya jangan beranggapan kamu punya amal, tinggalin amalnya. Lah ini masih punya amal wiritan tapi pingin ya nggak ketemu, stres. Wong kamu harus ninggalin amal, artinya nggak punya anggapan dirinya bisa beramal. Ini dari Allah, ditolong Allah. Terus nggak sampai makom ini maksa pingin punya hasil kebal, bisa masuk alam gaib, bisa. Lu nyupang aja ketemu itu. Kalau enggak beli lilin, taruh dalam kamar gitu, barangkali aja. Hah? Ya Allah. Ya hati-hati ya. Jadi kita kembali, kita pilih
salah satu dari dua. Tapi diingatkan kalau kita orang yang akalnya sehat, hatinya jernih, nggak mau milih makom yang pertama yaitu taklid. Kita ingin punya makom yang kedua yaitu ilmul yakin. Kemudian kita masuk rukun iman yang pertama. Antu'mina billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bi anta ta'taqidah ala tafsili, yaitu dengan meyakini secara tafsil. Loh. Wajib yakin secara tafsil, wajib beriktikad, berpedoman. Coba, akidah itu artinya apa? Akidah, iman diartikan akidah. Akidah, kalau dulu kiai nerangin akidah itu ini, ujung ini di apa? Ikat, jadinya apa? Simpul, bundelan orang Jawa bilang. Akidah itu bundelan atau simpul. Maka simpul atau bundelan kerjanya apa? Untuk pegangan. Kalau orang punya simpul, pegangan jatuh enggak? Enggak. Kalau enggak ada simpulnya, jatuh. Nah, kita harus punya pegangan secara terperinci tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak kecil Ahlus Sunnah sudah menyuruh kita, orang-orang tua kita ngapalin sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Itu apa itu? Itulah akidah kita. Itu pedoman kita. Itu pegangan kita. Orang yang nggak punya pegangan itu, maka dia tidak akan tahu citra dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi pegangan sekarang ganti. Pegangannya apa? Jimat. Barang siji di rumah, kata orang. Pegangannya kok jimat, Pak? Mau ke Jakarta, Pak? Minta pegangan. Ini kasih. Kok dikasih ini kenapa? Biar nggak jadi Syiah, biar nggak jadi Wahabi, biar nggak jadi Murji'ah, nggak jadi Khusyuiyah, nggak jadi pegangan ini. Orang nggak dikasih pegangan, bagaimana pulang bisa jadi orang yang benar, ya? Jadi wajib berpegangan sifat-sifat Allah tafsil. Berapa sifat Allah yang tafsil? 20. Itu yang tafsil. Wujud, qidam, baqa sampai mutakalliman. Itu sudah kita kaji dalam ilmu tauhid. Maka itu wajib sebagai keimanan kita yang pertama. Saya iman kepada Allah. Apa yang kamu imani? Gak ada. Lah iman apa? Iman kepada Allah maknanya iman Allah itu wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah sampai wajib mutakalliman. Itu iman kepada Allah namanya. Wa alal ijmal, adapun iman secara ijmal, secara global adalah mengimani anna lillahi kamalati la tatanaha, bahwa sifat Allah itu enggak cuman 20 gitu. Sifat Allah tidak terbatas. Tapi yang bisa kita terima oleh akal hanya 20. Kenapa? Akal kita terbatas. Allah tidak terbatas. Enggak mungkin barang yang terbatas bisa menampung yang tidak. Kamu saya suruh ambil air laut, kira-kira mampunya berapa ngambilnya? Seberapa? Ya sesuai alat yang kamu bawa. Kalau bawanya tangan doang, ya tangan doang udah nih Pak. Kok bawanya truk? Ya setruk. Nggak mungkin satu laut kamu. Kenapa? Kitanya terbatas, lautnya. Nah, gitu gambarannya begitu, gitu loh. Nggak mungkin kita bisa mencapai mengenal sifat Allah yang nggak terbatas. Kenapa? Kitanya sendiri terbatas. Maka wajibnya kenal cuman 20, yang menunjukkan
itu adalah sifat-sifat ketuhanan. Maka dari sifat-sifat ketuhanan itu akan mengantarkan kita mengenal kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma'rifatu sifat, mengenal sifat, dalatun ala wujudi zat, menunjukkan kepada adanya si zat. Kalau sudah iman kepada yang tafsil, kemudian iman kepada yang ijmal, dan imannya pakai dalil. Apa dalilnya? Cukup satu dalil yang ringkas. Apa? Wujudu hadhil makhluqat. Nggak usah pakai kitab-kitab tauhid yang tebel-tebel. Wujud dalilnya ini, qidam dalilnya ini, baqo ini. Kalau otak kamu cerdas nggak apa-apa. Oh, ini otak dibagi-bagi, mikir ono, mikir. Cukup dari 20 sifat pakai satu dalil, itu wujudnya hadhil makhluqat. Setelah kamu ketemu dengan ilmu yakin, kenal sifat Allah yang tafsil, yang ijmal, maka sampai pada bisa menyimpulkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, anal mawjudat binisbati lil istighna'i an mahalin wal mukhassisin wa adamihi arba'atun. Maka disimpulkan, untuk mengenali Allah dan mengenali sifat-sifat Allah dan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kenal zat dan sifat ada 4 macam yang bisa kita pahami. Jadi ini pembicaraannya langsung ke sifat puncaknya mengenal Allah pada sifat qiyamuhu binafsih atau hayyul qayyum, zat yang berdiri maknanya apa? Zat yang tidak butuh segala sesuatu. Maka diambil dari makna itu, dimengerti di sini, anal mawjudat nisbatul istighna anil mahalin wal mukhassisin wa adami arba'atun. Al awalu, yang pertama, la yaftakiru ila mukhassisin wala mahallin, sesuatu yang tidak butuh kepada tempat dan enggak butuh kepada pencipta. Siapa itu? Zatnya Allah. Nah, kita kenal zatnya Allah dari arah mengenali zatnya makhluk. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru. Kita nggak bisa kenal zatnya Allah langsung, nggak bisa. Kita kenal dari zatnya makhluk. Zatnya makhluk apa? Yang kedua, sesuatu yang butuh kepada apa? Sesuatu yang butuh kepada zat lain, kepada tempat, dan sesuatu yang butuh kepada pencipta, itu namanya sifatnya makhluk. Yang ketiga, wa yaqumu bi mahallin duna mukhassisin, sesuatu yang berdiri pada zat tapi tidak diciptakan. Siapa itu? Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, sesuatu yang tidak butuh kepada yang lain, kepada mahal, kepada tempat, tapi butuh diciptakan. Siapa itu? Zatnya makhluk. Orang yang kenal 4 ini, maka kenal dirinya. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Gimana cara kenal diri kita? Zat saya bertempat dan zat saya butuh diciptakan. Kenali diri kita, kamu akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus ada faedah, ada hal penting ini. Siapa saja yang meninggalkan 4 kalimat kata syar'i, maka dia selamat. Dia nggak pernah bertanya 4 ini, berarti imannya beres. Aina, kaifa, mata, kam. Di mana? Bagaimana? Kapan? Berapa? Nggak pernah nanya 4 ini, berarti imannya sudah beres. Artinya ketika ada orang sampai kepada kamu, ini jangan orang lah, anak kita nih yang sering tiap hari kita kasih tahu, awas, nah iman sama Allah, perintah Allah sholat, lama-lama nanya, Pak, Allah itu kayak apa? Allah di mana? Itu pertanyaan orang anak-anak kita. Kalau kamu nggak bisa jawabnya, nah ya berarti intinya aja belum beres. Gimana mau ngajari anak kamu? Apa jawabnya? Fa jawabu laisa fi makanin wala yamurru ala zamanin. Bahwa Allah zat yang wajib ada dan dia tidak butuh tempat. Dia ada sebelum tempat itu ada. Siapnya begitu. Jangan di atas, nak. Akan tercetak di pikiran anak kita, oh Tuhan di atas saya. Ini membentuk keimanan yang keliru kepada anak kita. Jangan ajarkan itu, jangan. Tapi langsung kita cetak, Allah yang bikin tempat, Allah nggak butuh tempat. Begitu. Allah yang bikin zaman, Allah nggak terkena zaman. Maka nggak boleh ngomong Allah tadi, Allah sekarang, Allah dulu, sejak Allah begini. Nggak boleh begitu-begitu. Maka banyak para penterjemah yang kadang keliru menerjemahi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nanya lagi, kaifallah, bagaimana sih wujudnya Allah? Kayak orang-orang Yahudi, orang-orang Arab nanya ke Nabi, Muhammad, Tuhan kamu itu kayak apa? Dari api, dari emas, dari perak, tembaga, perunggu, tanah liat? Nabi jawab, Qul huwallahu ahad. Dia esa, dia enggak dari sesuatu, laisa kamislihi syai'un. Maka orang yang sudah ngerti sifat mukhalafah enggak pernah nanya Tuhan kayak apa. Kalau muncul di pikiran kamu ada godaan, Tuhan enggak kayak begini, enggak kayak begini, enggak kayak begini, terus kayak apa? Ini iblis tuh. Jawabnya apa? Jawabnya, tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. La ya'rifullah illallah. Selesai. Itu terputus, nanti kita nggak akan ditanya lagi itu. Kalau masih kayak apa ya, kayak apa? Terus nanya terus itu, muter di situ. Harus di-cut, diputus. Yang tahu hakikatnya Allah hanya Allah. Makhluk nggak tahu hakikatnya. Kita hanya bisa membersihkan Allah dari keadaan yang seperti makhluk, tidak begini, nggak belah. Hakikatnya kayak apa? Nggak ada contohnya. Gitu, itu beres. Terus yang ketiga, wa in qala laka matallah, kapan Allah itu ada? Kapan Tuhan itu ada? Maka jawab, la awwala lahu wala akhira lahu. Tuhan itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Tuhan nggak diciptakan. Setiap yang ada awalnya pasti diciptakan. Dia baru, dia butuh pada yang lain. Allah tidak butuh yang lain, maka dia tidak diciptakan. Dia nggak awal, nggak berakhir. Wa in qala laka qailun kamillah. Yang keempat, kalau ada yang nanya Tuhan itu ada berapa? Faqul, maka jawab lahu wahidun la min qillatin. Jawab, dia esa, yang maknanya esa pada zatnya,
esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Allah tidak berbilang pada zatnya, tidak berbilang pada sifat, dan tidak berbilang pada perbuatannya. Dalilnya qul huwallahu ahad. Ini qul huwallahu ahad ini menyimpulkan 4 pertanyaan tadi. Jawabannya itu doang. Hingga orang yang sudah paham makna ini, maka dia akan bisa mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan di sini nama-nama Allah. Apa bedanya nama Allah dan sifat Allah? Bedanya apa? Nama Allah ada berapa? Apa bedanya dengan sifat Allah yang 20? Nama Allah yang 99 sesuai ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada 99 nama-nama yang baik, maka panggillah Allah dengan nama-nama itu. Untuk apa? Untuk manggil Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Jabbar. Enggak senang kamu senang kan ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Itu paling senang ente. Ya, kalau yang serem-serem enggak senang ente. Jadi jangan salah paham, jangan dikira oh nama-nama Allah itu untuk kenal Allah. Bukan, kita nggak bisa kenal Allah pakai namanya. Coba, kamu belum pernah ketemu Jokowi, terus saya kasih tahu Presiden Indonesia namanya Jokowi. Coba pikir bagaimana keadaannya, gemuk, gembrot, kurus, cungkring, cingkring. Bisa? Nama nggak bisa mengantar kita pada sifat-sifatnya, nggak bisa. Coba, bisa? Atau kamu pirit tiap hari Jokowi, 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 Jokowi. Bisa kenal? Ya nggak bisa, biar ngiler. Nggak bisa kenal. Tiap hari Allah, 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 Allah. Mau kenal Allah? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau mau kenal Allah pakainya apa? Sifat Allah yang 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafal hawadis, wahdaniyah, sampai kepada mutakaliman. Baru kamu kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, panggil namanya. Begitu dong. Belum kenal ngundang-undang tiap hari. Allah, Allah, Allah. Ntar yang datang yang lain bingung kamu. Ini bukan ya, kan repot. Makanya banyak orang-orang ditipu oleh sinar biru namanya. Zaman Syekh Abdul Qadir ada setan biru. Setan biru muncul ke depan Tuan Syekh ngomong, "Ya Syekh, ana rabbuka." Saya Tuhan kamu. Munculnya seperti munculnya api pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa pernah mendatangi api. Tiba-tiba apinya ngomong, "Musa, saya Tuhan kamu." Apinya nggak nempel di kayu, nggak apa, berdiri. Ini api apa ini? Kalau kamu kira namanya apa itu sekarang? Ini api kiriman siapa gitu? Telur. Apinya ngomong, "Musa, ana rabbuka." Musa, saya Tuhan kamu. Ini sinar itu muncul di depan Syekh Abdul Qadir, sinar yang sangat indah yang dia nggak pernah lihat sinar seindah itu. Kata sinar itu, "Syekh, saya Tuhan kamu. Saya lihat ibadah kamu istimewa. Maka mulai sekarang saya bebaskan semua yang saya perintahkan kepada kamu." Oh, kalau kita kan merdeka. Mulai sekarang kamu nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat, arak bebas,
zina bebas. Gimana, Sur? Makanya banyak orang yang tiba-tiba tadinya ahli masjid, biasa zikir, biasa wirid, ketika masuk mau naik ke tingkat 3, 4, 5 dari imannya malah ninggalin sholat. Kenapa? Dia anggap saya sudah sampai hakikat, sudah berjumpa Allah, nggak perlu sholat. Maka ketahuilah orang yang seperti itu dia tertipu mengenal Allah. Dia kenal namanya, nggak kenal sifat-sifatnya. Ketahuilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kenal dengan Allah, yang berjumpa dengan Allah sampai meninggalnya sholat. Itu pegangan kita. Wah ada, lu apa? Kok nggak sholat segala, kepret palanya. Hah? Nggak jelas yang begitu. Pasti tersesat orang itu pasti. Maka nggak ada orang yang mengenal Allah kemudian dia meninggalkan sholat, nggak ada. Jadi sifat-sifat Allah lah jalan kita untuk iman kepada Allah, mengenal kepada Allah. Setelah kenal, tahu sifat-sifat Allah, baru kita undang nama-nama yang mulia. Ketika doa pakai nama-nama Asmaul Husna, khususnya ya Rozak, gitu. Hah? Serem dia, nggak berani. Ya Jabar, ya nggak, melarat mulu saya nanti. Padahal cetakan, Sur. Lu mau ngomong ya Rahman, ya Rozak, kalau cetakannya juga udah tetap aja begitu kan. Ya, ini batasan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutnya kalau kita mau kenal Allah secara terperinci, ada kajian ilmu tauhid. Kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba azur lana aurati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wa la'ali wa lihwani wa sairil hillani wa kulli dhi au jiratin au suhba wal muslimin amin rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.